Oke teman-teman, balik lagi nih di episode ketiga Siniar Per Sekolah. Ya walaupun beberapa minggu ke belakang kita nggak ngadain kegiatan podcast, tapi alhamdulillah minggu sekarang kita udah ada lagi kegiatan podcast ya teman-teman, karena minggu-minggu kemarin itu kita ada beberapa kendala, jadi baru bisa ngelaksanain kegiatan podcastnya kali ini gitu teman-teman. Nah sebelum lanjut di sini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya gitu. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita ngundang bintang tamu, yaitu ada Pak Ismail Kusmanayadi. Halo Bapak. Gimana nih Bapak, kabar Bapak di bulan puasa ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah. Mau langsung aja Pak ini? Boleh? Boleh, oke. Tentang per sekolah ya Bapak? Tentang per sekolah, pasti nih per sekolah ini berdiri apa sih, gak mungkin gak ada prosesnya gitu ya Pak. Nah Bapak boleh gak sih Pak ceritain proses mendirikan ekskul per sekolah ini kayak gimana, dan terus ada gak sih Pak halangan ataupun rintangan dalam mendirikan ekskul per sekolah ini? Ya, sebetulnya ekskul ini digagas ketika pertama kali saya mengajar di SMA Banjaran ya, sebagai guru honorer. Nah kebetulan saya alumni dari sini gitu. Jadi ketika mengajar di sini saya dituntut untuk bisa mengembangkan SMA Banjaran ini lebih baik kan. Nah kemudian apa yang bisa saya lakukan kan gitu untuk sekolah ini lah. Sementara beberapa ekskul juga sejak saya sekolah sudah ada ya, di sini ada Pramuka, Pibra, PA, ya, SSKB dulu ada, PMR. Nah terus apa yang belum ada di sini? Ketika itu saya berbincang dengan guru bahasa Indonesia yang lain, ada Ibu Hajah Nina, ya, Ibu Detin, Ibu Sofi, kemudian Pak Asep Miftah ya, yang sekarang pindah ke SMK 5 Pangalengan. Ya mungkin awalnya tidak terpikirkan ya untuk membentuk satu ekskul. Awalnya hanya ingin membuat media gitu, media baca tulis gitu ya di SMA Banjaran ini, yang sebetulnya juga bukan hal yang baru gitu. Membuat buletin gitu ya atau mading itu juga sejak dulu sudah ada gitu. Nah hanya bagaimana buletin ini bisa bertahan kan begitu. Karena menurut informasi juga di sekolah ini sebelum-sebelumnya, jadi ketika saya masih kuliah, nah menurut beberapa informasi dari guru gitu, sudah ada buletin juga yang dibuat oleh ekskul atau oleh sekolah, tetapi tidak berumur panjang gitu ya. Jadi hanya 1-2 edisi kemudian selesai gitu. Nah dari situ saya mencoba, oh berarti persoalannya di sana, persoalannya bagaimana konsistensi kita dalam menerbitkan kan gitu. Nah sepengetahuan saya ya harus ada satu kelompok yang mampu mengelola itu gitu ya. Maka saya mencoba ke kelas-kelas gitu, mempromosikan siapa yang bersedia mengelola buletin gitu ya. Kita coba terbitkan satu buletin di SMA Banjaran yang kebetulan juga waktu itu didukung oleh kepala sekolah ya. Nah dari kelas yang saya ajak itu ya hanya kelas program bahasa waktu itu yang menunjukkan respon gitu ya, menunjukkan respon positif untuk mau membuat buletin. Ya tidak banyak sih sebetulnya, hanya 5 orang atau berapa orang lah gitu ya, yang kemudian 5 orang itu, atau kalau tidak salah sekitar 6 atau 7 lah, kemudian berkumpul dan saya tunjuk sebagai pimpinan redaksinya siapa, kemudian tugas-tugas berbagi tugas lah ya untuk mencapai proses itu.
Nah, alhamdulillah akhirnya terbitlah edisi pertama tahun 2006 ya, waktu itu bulan November ya, bulan November 2006 terbitlah dengan nama Buletin Selasar ya, yang dicetak 1000 eksemplar dan itu gratis dibagikan kepada siswa. Nah, dari situ kan tantangannya besar gitu ya. Tantangannya mampu tidak menerbitkan untuk edisi berikutnya gitu. Nah, saya juga ditantang oleh sekolah untuk konsisten menerbitkan itu, dan alhamdulillah dalam 1 tahun itu kita berhasil menerbitkan 10 edisi. Ya. Keren. Nah, baru tahun berikutnya saya mengajukan untuk membentuk eskul gitu, yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, dulu kan buletinnya namanya Buletin Selasar ya. Kalau sekarang bermetamorfosis menjadi Majalah Selasar gitu. Nah, jadi ketika mengajukan membentuk eskul gitu ya, kita namanya bukan eskul Selasar gitu ya, bukan eskul jurnalistik, tapi namanya pers sekolah gitu. Karena jurnalistik itu profesi pekerjaannya jurnalis kan gitu. Kalau lembaganya namanya pers. Makanya di kampus juga ada pers kampus kan gitu ya. Ada lembaga pers nasional dan sebagainya. Maka saya lebih memilih mengambil nama eskul pers sekolah dibanding eskul jurnalistik. Karena adanya di sekolah gitu ya Pak? Adanya di sekolah sebagai ciri khas saja bahwa ini adalah wahana untuk siswa di bidang jurnalistik khususnya dan tulis menulis pada umumnya gitu. Gitu awalnya seperti itu. Jadi ya kalau ditanya hambatannya ya banyak sebetulnya ya. Hanya waktu itu ya saya beruntung karena didukung juga oleh guru-guru ya, didukung juga oleh pihak sekolah dalam mencetak buletin yang 1000 eksemplar itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar, dan itu ditanggung oleh sekolah, alhamdulillah, sehingga ya bisa berkembang gitu, minimal konsisten lah menerbitkan gitu ya. Itu sih. Oke, berarti awal mula pers berdiri itu awalnya tuh dari Majalah Selasar ya Pak? Dari Buletin Selasar. Nah, dari Buletin Selasar jadi terbentuk pers sekolah gitu ya. Betul. Nah, itu waktu menerbitkan ataupun membagi-bagikan majalah Selasarnya, itu ada gak sih Pak hambatan-hambatannya, kayak misal biasanya kan suka ada yang dibuang gitu ya majalahnya. Ya, memang itu yang menjadi apa ya? Tantangan ya. Jadi ketika tim redaksi gitu ya sudah bersusah payah mengumpulkan berita, menulis konten untuk buletin itu, termasuk saya sendiri yang waktu itu sebagai layoutnya ya, karena waktu itu belum ada yang bisa itu, sehingga saya sendiri yang me-layout itu untuk beberapa edisi lah gitu, sebelum kemudian diajarkan kepada tim redaksi gitu bagaimana me-layout buletin itu. Ya memang ketika buletin itu dibagikan ya kepada siswa, memang responnya bermacam-macam ya. Ada yang memang senang gitu siswa itu, kemudian dibawa ke rumah, dikoleksi gitu. Ada yang ya kemudian berantakan, berceceran ya di kelas, atau bahkan ada yang sudah di tong sampah dan sebagainya. Sampai tim redaksi itu kadang-kadang nangis juga gitu ya, oh Pak, ini kita sudah capek-capek kok tidak dihargai gitu ya dan sebagainya. Ya saya hanya memberikan semangat, nggak apa-apa, setidaknya mereka tahu lah bahwa di sekolah kita ada buletin gitu ya. Dan kita berharap bagi yang senang dengan buletin itu kemudian dibawa ke rumah gitu ya, kemudian di rumah juga harapannya ditunjukkan kepada orang tuanya, dibaca pada adiknya atau kakaknya. Setidaknya satu buletin itu misalnya kita asumsikan dibaca oleh 4 orang saja gitu ya. Jadi kalau dari 1000 itu yang dibawa ke rumah itu ada 500, setengahnya saja. Karena 500 kali 4 pembaca, setidaknya kita sudah berharap buletin itu dibaca oleh 2000 orang. Kan begitu, itu asumsi-asumsi
apa ya, imajinatif sebetulnya ya, tetapi bisa jadi iya gitu. Iya, betul. Nah, sehingga lama kelamaan mungkin siswa juga akhirnya peduli gitu ya dengan adanya buletin itu, karena beberapa rubrik yang ada di buletin itu mengakomodasi kesenangan mereka gitu. Iya. Seperti muncullah kolom titip salam misalnya, yang itu Paling kemudian ramai jadi ya, Pak? favorit gitu ya. Iya. Dan akhirnya karena titip salam itulah ya ingin kan jadi pada nunggu gitu ya. pada nunggu buletin itu. Kemudian ada rubrik-rubrik yang lain seperti konsultasi ya dengan guru BK, misalnya kalau ada permasalahan dari siswa, identitasnya dirahasiakan, kemudian permasalahannya disampaikan ke guru BK, nanti guru BK yang menjawab itu gitu. Nah, jadi dengan variasinya berbagai rubrik yang kita buat, ya akhirnya buletin itu bisa diterima oleh siswa. Dan meskipun masih ada lah yang kemudian berakhir di tong sampah gitu si buletin itu, tapi kuantitasnya semakin berkurang gitu ya. Dan bahkan tanpa diduga gitu, ada beberapa siswa dari sekolah lain yang ingin mengisi buletin ini. Kemudian ketika kami tanya, tahu dari mana gitu, ya karena saya punya teman di SMA Banjaran, dia suka bawa buletin itu dan saya senang bacanya. Nah itu kan berarti asumsi tadi bahwa ketika buletin itu dibawa gitu, bisa jadi yang membaca bukan hanya dia, tapi orang gitu ya? Jadi nyebar gitu. Nah makanya itu kemudian saya lebih memilih membuat buletin waktu itu dibanding dengan mading. Jadi kalau buletin itu dinamis gitu. Jadi buletin itu ya seperti koran juga dan majalah, bisa dibawa-bawa oleh orang meskipun yang membawanya tidak baca, tapi ketika temannya melihat gitu ya, dan penasaran, orang lain yang membaca ya. Beda dengan mading. Kalau mading statis, jadi orang harus datang gitu untuk membaca mading itu, orang harus berbondong-bondong datang. Tidak bisa dibawa gitu ya? Tidak bisa dibawa, kalau mading itu kan besar. Nah sementara kondisi sekarang beda dengan zaman saya dulu. Sekarang sudah ada gadget gitu ya, ada ponsel, ada internet dan sebagainya, sehingga mading itu sudah tidak dilirik lagi sebetulnya ya, kurang lah gitu. Kurang. Meskipun mungkin di beberapa sekolah masih ada yang mempertahankan mading, tapi ya itu tadi, mading itu statis, jadi orang harus datang untuk membaca mading itu. Sementara sekarang informasi kan sudah banyak di gadget gitu. Iya, jadi bisa lewat gadget juga gitu ya. Gitu. Bahkan majalah Selasa juga sekarang udah digital gitu ya. Nah, gitu, betul. Jadi karena kita juga mengikuti perkembangannya. Betul. Ketika misalnya media cetak, samalah mungkin dengan media cetak konvensional seperti koran atau majalah pun sekarang meskipun ada cetaknya gitu, tapi mereka lebih konsen juga di digitalnya ya. Betul. Pikiran Rakyat misalnya juga ada digitalnya, majalah Tempo dan sebagainya. Semua media sekarang memang bertransformasi ya, karena memang tuntutan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Nah sehingga majalah Selasar pun sekarang tidak lagi dalam bentuk cetak gitu, tetapi justru dengan digital ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah, tidak harus menunggu cetak. Jumlah halaman bisa leluasa. Betul. Karena tidak ada tuntutan biaya cetak. Kalau dicetak kan semakin banyak halaman ya biayanya semakin tinggi kan gitu. Nah sekarang dengan digital dalam bentuk PDF misalnya, itu mudah sekali dibagikan gitu. Dan aksesnya pun bisa banyak gitu. Bisa ya, banyak, Bapak? Bisa lebih luas lagi gitu ya. Gitu sih. Oke Bapak, ngedengar apa sih hambatan-hambatannya nih? Apa sih yang bikin Bapak mempertahankan ekskul per sekolah ini dengan banyaknya hambatan-hambatan barusan yang Bapak ceritakan? Ya mungkin karena tujuan awalnya ya ingin mengembangkan potensi yang ada di SMA Banjaran gitu. Ya hambatan itu anggap saja sesuatu hal yang memang menuntut kita untuk lebih survive gitu ya, untuk bisa bertahan gitu. Berawal sebetulnya berawal dari ketika kita
mulai mengikuti berbagai ajang lomba literasi ya. Dan disitulah kita harus mempertahankan eskul ini. Jadi kalau program pemerintah atau pemerintah mencanangkan gerakan literasi sekolah itu tahun 2016 itu SMA Banjaran sudah memulainya ya sejak 2006 gitu dengan menerbitkan buletin Selasa. Nah, ada pengalaman yang menarik misalnya ketika tahun 2012 gitu atau 2013 ketika 2 perwakilan dari SMA Banjaran itu lolos seleksi lomba penulisan novel dan kumpulan cerpen ya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ketika kita ikut kegiatan final, jadi dari sekian ratus peserta gitu ya, itu untuk tiap kategori itu dipanggil 3 orang, 3 finalis gitu. Jadi untuk novel 3, itu untuk cerpen 3. Itu kategorinya ada kategori siswa, ada kategori guru, ada kategori umum dan sebagainya. Nah, kita meloloskan 2 orang untuk kategori cerpen dan novel. Dua-duanya lolos. Nah, untuk novel juara 1 waktu. Keren. Untuk kumpulan cerpen juara 2. Nah, tapi yang membuat saya prihatin gitu ya, ketika baik panitia maupun peserta dari sekolah lain bertanya ke siswa gitu ya, waktu itu diwakili oleh Teh Wulandari Septiani dan Teh Putri Agustina. Dia dari mana gitu ya, dari sekolah mana? Dari SMA Banjaran gitu. Oh, SMA Banjaran itu yang mau ke Pangandaran ya? Jauh banget, Pak. Oh, Bu, kalau itu SMA Banjar. Oh iya. Ada kan? Itu ke Pangandaran itu kan lewat Tasik, Banjar, lalu Pangandaran gitu. Itu mah SMA Banjar gitu. Kalau ini Banjaran. Banjaran di mana? Di Kabupaten Bandung. Oh, di Bandung ya. Dekat Pangalengan. Bukan, beda lagi. Jadi kalau dari arah Bandung mau ke Pangalengan, nah baru lewat Banjaran. Oh, iya. Ya saya nggak tahu katanya gitu ya. Termasuk dari panitia juga begitu. Nah saya di situ kok nggak terkenal ya Banjaran. Maksudnya kok orang nggak kenal ya gitu. Jangan-jangan di Google Map juga nggak ada gitu. Nah dari situ mungkin nama sekolah itu bisa muncul gitu kalau ya memang kita punya sesuatu yang dimunculkan gitu ya. Ya akhirnya saya melihat bahwa di beberapa sekolah belum ada nih S2 seperti ini gitu. Makanya disitulah saya bertekad untuk terus mempertahankan atau mempertahankan eksistensi S2 ini, tentunya dengan berbagai dinamika ya, sehingga dulu tidak ada divisi-divisi seperti sekarang karena tuntutan potensi siswa yang begitu besar ya, maka dibuatlah divisi-divisi yang bisa mengakomodasi potensi itu. Gitu. Oke, Bapak ini kan bukan hanya sekedar pembina ekskul sekolah nih ya, tapi Bapak juga seorang penulis, betul kan Pak? Ya, ketika menulis. Iya. Nah, sejak kapan tuh Bapak suka menulis gitu? Ya, memang titel penulis itu tidak ada sekolahnya ya, bukan gelar akademik gitu. Dia seseorang itu dianggap sebagai penulis atau bukan ya, sastrawan atau bukan. Hanya mungkin orang melihat bahwa saya sebagai penulis ya karena memang menulis kan gitu ya, karena menghasilkan tulisan, kemudian tulisannya dipublikasikan dan dibaca orang kan gitu. Sebetulnya
Sebetulnya menulis itu kesenangan sejak kecil gitu. Berarti hobi ya Pak? Hobi? Ya bisa dikatakan hobi ya. Ya. Jadi gini sebetulnya ceritanya. Gimana? Jadi saya itu termasuk orang yang apa ya, malu gitu kalau untuk mengungkapkan secara verbal. Oh iya. Ya. Jadi kalau di kelas misalnya, saya tuh paling nervous itu kalau sudah disuruh ke depan untuk bicara gitu. Ya. Jadi paling tidak apa ya? Ya nggak tahu, pokoknya saya merasa nervous saja. Paling tidak senang lah kalau harus selalu disuruh ke depan untuk bicara dan sebagainya. Nah sehingga apa yang saya pikirkan itu saya lebih senang mengungkapkannya lewat tulisan. Gitu. Cara mengekspresikan perasaan Bapak gitu. Ya, jadi makanya dulu sejak SD juga lebih senang pelajaran mengarang, gitu ya. Dan kalau bahasa Indonesia itu saya tidak suka kalau harus disuruh ke depan, misalnya baca puisi, apalagi nyanyi, misalnya. Iya. Tapi kalau disuruh mengarang, gitu, menulis tulisan, karangan deskripsi, narasi itu saya senang. Gitu. Ya, mungkin dari situ ya awalnya. Nah kemudian waktu SMP saya selalu mengisi tulisan di surat kabar gitu. Nah jadi dari situ karena kesenangan saya menulis gitu ya, kemudian suka membaca koran, dan di situ oh ternyata ada nih tolong untuk siswa gitu ya. Nah, maka saya coba nulis, kirimkan dan dimuat. Nah itu berlanjut sampai kuliah gitu ya. Dan ya saking seringnya mungkin ya sudah banyak juga sih karya yang diterbitkan di surat kabar. Ya. Nah, kemudian didukung juga setelah lulus kuliah di UPI itu saya tidak langsung mengajar gitu ya, tapi sempat dulu juga bekerja di penerbit buku. Nah di situ juga lebih berkembang lagi karena mengenal dunia penerbitan buku. Berarti Bapak udah menerbitkan beberapa karya? Ya kalau dihitung mungkin sekitar 50 buku lah. Keren ya, guys, banyak buku banget. Cerita anak, ya, buku kumpulan puisi, termasuk juga buku pelajaran. Ya, buku pelajaran bahasa Indonesia, SD, SMP, SMA, ya, belum lagi kumpulan soal dan sebagainya lah. Nah kalau dikumpulkan semuanya ya adalah 50 judul lah. Lumayan banyak juga ya Pak? Banyak lah. Untuk ukuran saya mungkin banyak ya. Meskipun ya tetap saja itu bukan target ya. Jadi kalau menulis ya sampai sekarang masih terus. Cuma ya karena kesibukan juga sehingga beberapa rencana penulisan buku sampai sekarang juga belum tuntas. Ada novel yang belum selesai, kumpulan cerpen. Bapak bikin novel juga Bapak? Iya. Wow. Tunggu tanggal mainnya. Siap, ditunggu Bapak. Kumpulan cerpen juga sedang disusun ya. Kumpulan puisi juga ada sedang disusun. Cuma ya nggak tahu kapan selesainya ya karena sulit juga diprediksi sih. Gitu sih. Ya kalau kaitannya dengan menulis, nah mungkin ya itu tadi kenapa kemudian saya memilih eskul ini gitu ya, eskul di bidang literasi jurnalistik ya karena mungkin karena ada pengalaman saya sering berhubungan dengan media massa ya, juga karena memang hobi saya menulis. Nah jadi mencoba ditularkan. Nah dulu kan jargon eskul ini, kalau sekarang kan scribo ergo sum ya. Aku menghasilkan tulisan maka aku ada. Nah sebelum jadi eskul, ketika pertama kali buletin itu terbit, jargonnya adalah menebar virus membaca dan menulis. Jadi itu jargonnya. Kita sedang menebar virus membaca dan menulis. Nah setelah jadi eskul, maka
jargonnya berubah tuh. Jadi scribo ergo sum, aku menghasilkan tulisan maka aku ada. Iya. Oke. Bapak ada gak sih tips dari Bapak supaya kita itu punya kemauan buat membaca ataupun literasi gitu Bapak? Karena jujur aja ya aku sendiri masih kurang gitu dalam literasinya. Nah, apa sih Pak tipsnya supaya kita bisa punya kemauan dan suka dalam berliterasi gitu? Ya, apa ya? Tipsnya apa ya? Apa ya Pak? Jadi kalau coba saja tanya juga ya ke teman-teman yang memang suka membaca gitu. Mungkin harus didasari oleh itu tadi kemauan dari diri sendiri dulu ya. Jadi tanpa itu susah. Iya sih betul. Jadi yang pertama memang harus dimulai dari menumbuhkan rasa ingin tahu. Iya. Ya. Jadi harus penasaran dulu ya. Iya, jadi kita itu harus selalu ingin tahu gitu. Jadi misalnya ya, ketika sekarang musim hujan, iya. Apa yang ingin kita ketahui dari hujan misalnya? Karena sebetulnya dari hujan ini banyak ilmu yang bisa kita baca gitu, kita cari referensinya. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa peristiwa hujan ini peristiwa yang biasa saja, ya sudah, kita tidak akan berusaha untuk meliterasi atau membaca tanda-tanda alam ini kan gitu. Jadi konteks literasi itu kan luas sebetulnya ya, bukan hanya sekadar membaca buku gitu, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu kita ketika kita berhadapan dengan satu fenomena. Barulah untuk memberikan wawasan, baru kita mencari referensi, baru kita membaca. Nah, tetapi yang terjadi sekarang kan anak-anak sekarang kan sudah berbeda ya. Ya karena mungkin dimudahkan dengan teknologi informasi ya, dengan gadget dan sebagainya. Informasi itu datang dengan sendirinya tanpa harus kita cari. Sehingga kalau menurut salah satu buku tentang media morfosis, memang masyarakat kita itu kegemaran membacanya itu terlewati gitu. Jadi kan dari tradisi lisan ke tradisi tulis, tradisi baca, baru tradisi nonton. Nah, masyarakat kita itu tradisi membacanya itu terlewati. Oh, iya. Ya, karena lebih tertarik pada tradisi nonton. Iya. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya anak-anak sekarang itu lebih kuat menonton daripada membaca buku. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya di prasekolah kegiatan literasinya diubah, bukan ditekankan pada membaca, tetapi ditekankan pada menulis. Mengapa? Karena menurut persepsi saya pribadi, orang yang membaca belum tentu menulis, tetapi orang yang menulis pasti membaca, gitu. Betul. Nah, bagaimana untuk meningkatkan minat baca? Suruh dulu dia nulis, gitu. Nulis apa saja. Nah, karena menulis itu butuh referensi, nah maka dia akan mencari referensinya, sehingga yang dibaca itu betul-betul yang dibutuhkan. Nah, sehingga akan melekat terus gitu dibanding dengan membaca hanya sekadar hiburan. Nah, jadi kalau hanya sekadar hiburan, ya sudah, mungkin 1 minggu, 1 bulan sudah lupa lagi. Tapi kalau karena kebutuhan, maka akan selalu diingat. Nah, itu mungkin hal-hal yang ada di balik kegiatan di prasekolah ini gitu. Jadi kalau program literasi dari pemerintah, anak itu diminta untuk baca buku sebanyak-banyaknya. Kalau di prasekolah nulis.
lama kelamaan akan haus menulis gitu. Jadi kalau tidak menulis tuh gelisah gitu ya, sehingga harus menulis, membaca gitu. Nah, termasuk juga divisi-divisi yang ada di persekolah, ada sinematografi, fotografi, komik dan sebagainya. Tetap kan harus didasari oleh pengetahuan gitu. Bagaimana membuat film yang bagus? Ya baca. Ada tuh buku tentang membuat film pendek, ya film dokumenter. Akhirnya baca kan. Oh, begini ya menulis skrip itu harus begini. Akhirnya kan baca. Terus divisi fotografi, bagaimana menghasilkan foto yang bagus dan sebagainya. Baca tuh banyak buku tentang fotografi kan gitu. Komik misalnya, ya bukan hanya sekedar membuat komik, baca juga sejarah komik gitu ya. Kemarin juga kan saya share tuh ketika komikus Dragon Ball meninggal dunia tuh kan di media sosial banyak tuh yang mengungkap sejarahnya ya, bagaimana awalnya dan sebagainya. Nah, teman-teman yang suka komik juga harus tahu gitu wawasan tentang komik itu, sehingga mampu menghasilkan komik yang berkualitas gitu, bukan hanya sekadar bisa menggambarnya gitu, tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan, oleh wawasan ya, dan termasuk juga harus mengidolakan komikus yang sudah terkenal dan sebagainya, supaya bisa menginspirasi. Iya sih Pak, betul. Jujur ya, aku juga ketika jadi tim redaksi ya Pak, kan udah pasti ini tuh bikin, misal di bulan ini tuh bikin temanya ini ya. Nah, buat kita kita bikin itu tuh harus ada referensi dulu ya Bapak. Jadi kita harus baca dulu, dan emang benar sih Pak, betul banget ya. Iya, misalnya buletin bulan Maret ini nih temanya apa? Ramadan. Terus apa yang mau dibahas di Ramadan ini kan gitu. Ya harus cari referensi dulu ya. Jadi kitanya juga ada kebiasaan buat membaca juga ya Bapak. Betul. Nah, itu yang habit itu yang dibangun di prasekolah sebetulnya. Meskipun mungkin belum terasa ya oleh teman-teman yang di prasekolah, tapi mungkin suatu saat ketika ke perguruan tinggi atau baru, oh iya ya, pantesan dulu diharuskan begini, kerasa sekarang ternyata begini gitu. Oke Bapak, pertanyaan terakhir nih, dan udah ada azan juga ya Pak. Pertanyaan terakhir. Ada duhur ya, bukan maghrib ya. Ya guys, ada duhur. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan dan harapan Bapak untuk ekskul persekolah ini ke depannya? Ya, tentu pesannya kepada pengurus, anggota ya, termasuk juga alumni, tetap solid gitu ya, terutama tetap berkarya. Betul. Gitu. Dimanapun, baik yang masih aktif sebagai siswa, sebagai anggota dan sebagai pengurus ekskul ini, maupun alumni ya yang sudah kuliah atau sudah bekerja, tetaplah berkarya gitu ya. Berkarya itu bisa apapun, banyak. Karena kualitas kita itu sekarang sangat ditentukan oleh karya kita, kreativitas kita ya, kemampuan kita untuk membaca peluang dan sebagainya. Ya, harapannya tentu persekolah ini bisa terus gitu ya, berkembang gitu, kemudian bisa melahirkan generasi literat gitu ya. Dan tentu impiannya ya kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti sekarang saja ya, dulu ketika berdiri kegiatan seperti ini, syuting di depan kamera dan sebagainya, itu hanya impian gitu ya. Hanya impian, mimpi kali ya gitu ya. Kalau bahasa ledekannya itu mimpi lah gitu. Sampai dulu itu saking inginnya punya kamera camcorder itu, kita bikin sendiri dari kardus gitu ya. Udah dipajang gitu, udah dipakai demo ekskul itu dipakainya itu seolah kita sedang syuting ya, syuting berita, sedang ini. Itu tahun 2006 pokoknya awal-awal itu ya, itu hanya mimpi gitu. Angan-angan yang pada saat itu mungkin nggak ya
bisa tercapai gitu. Tapi kan karena konsistensi, ya, karena keuletan, kegigihan, dan tentu menanamkan kepercayaan kepada pihak sekolah bahwa kita mampu gitu, sedang berkarya dan berprestasi, ya ini kan perlahan dipercaya oleh pihak sekolah. Satu persatu difasilitasi. Sehingga kita sekarang sudah mempunyai perangkat yang luar biasa lah untuk ukuran kita lah gitu ya. Dan bisa digunakan untuk membuat konten yang positif gitu. Nah, kan tidak salahnya juga kalau kemudian kita bermimpi lebih besar lagi kan, yang mungkin saat ini kita mengatakan mimpi gitu, tapi kan kita tidak tahu 5 tahun 10 tahun yang akan datang betul-betul kita punya stasiun televisi sendiri misalnya kan gitu, atau punya apalah yang punya studio rekaman sendiri dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan. Cuma ya tadi punya tekad yang kuat, punya niat yang tulus gitu ya untuk menebar sesuatu yang positif dan konsisten. Makanya kita selalu mengingatkan berkarya, konsisten berkarya. Itu intinya. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Semoga harapan-harapan yang Bapak ucapkan itu bisa terrealisasi gitu. Amin. Oke.